Kalau lo nggak suka sama NKRI, lo jangan tinggal di Indonesia. Cintai negerimu sebagaimana kau mencintai ibumu. Nyari duit di Indonesia, nyari makan di Indonesia, masih ingin merongrong merah putih. Inilah mereka, dajjal-dajjal akhir zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salam Pancasila, salam Bhinneka Tunggal Ika, salam Ibu Pertiwi. Yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita banggakan, orang tua kita, panutan kita, guru kita bersama, yaitu Al-Habib Muhammad Lutfi Ibn Habib Ali Ibn Yahya berserta tokoh masyarakatnya dan juga pemuka agamanya, baik dari Islamnya, Katoliknya, Protestannya, Konghucunya, Budanya, dan Hindunya. Mudah-mudahan dengan kehadiran tokoh-tokoh agama ini mendambakan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa agar kita terhindar dari musibah dan bala dan dituntaskan COVID biar berlalu di NKRI ini. Yang kedua, juga kita sama-sama mengucapkan selamat bekerja kepada Pak Dandim beserta stafnya, baik dari unsur TNI-nya, Polri-nya, dan juga dari pemerintahan wali kotanya yang insya Allah bersama dengan masyarakat dan tokoh agama, TNI Polri, pemerintah mudah-mudahan akan menjadi negeri yang selalu dicintai, dirahmati Tuhan Yang Maha Esa. Kalau tadi MC bertanya, kok kenapa saya mungkin pakai belangkon merah putih atau merah putih? Sebetulnya ini inspirasi. Yang tadinya saya menggunakan imamah warna putih, kadang-kadang suka muternya ini kelamaan. Akhirnya cari saya yang praktis. Tak kalah saya ke Jogja, waktu itu dengan Maulana juga hadir di sana acara Maulid di Jogja. Akhirnya terinspirasilah bagaimana saya bikin merah putih ini dengan ini dibuat oleh santri di Jogja, dan sampai sekarang saya menggunakan merah putih sampai detik ini. Saya cuma di sini memberikan contoh kepada terutama kita ini dari kalangan habaib dan juga WNI Keturunan Bangsa Indonesia ini yang alhamdulillah sudah menjadi warga negara Indonesia, nenek moyang kami di sini. Hendaknya kami diajarkan bagaimana kami harus mencintai NKRI. Suatu hari, ini agak kisah sedikit, Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, yaitu gurunya Maulana Habib Lutfi, itu ditanya, bagaimana kami mencintai Indonesia? Almarhum Habib Salim bin Jindan, kamu tahu ibu kamu? Tahu. Kamu tahu bagaimana cara mencintai ibu kamu? Tahu. Cintai negerimu sebagaimana kau mencintai ibumu. Indonesia adalah sudah final. 4 pilar bangsa sudah disepakati oleh tokoh agama dan masyarakat. Tapi bagaimana kita mempertahankan NKRI ini kalau yang tadi Pak Dandim bilang, bagaimana tentang nasionalisme yang mulai saat ini pudar di kalangan masyarakat ini. Dulu kita sekolah, saya tidak bilang produk-produk apapun, tapi
sampai sekarang manfaatnya masih kita rasakan Pak, Bu. Contohnya kita masuk SMP, masuk SMA, masuk kuliah, masuk jadi korpri tak kala itu, masuk di TNI Polri, dulu kita diwajibkan mengikuti P4. Jadi pedoman penghayatan pengamalan Pancasila. Setelah reformasi P4 dihapuskan, sehingga reformasi kalau bahasa pemuda zaman sekarang kebablasan. Akhirnya tidak mengerti bagaimana apa itu norma ketuhanan yang Maha Esa. Kalau kita mengerti Pancasila ketuhanan yang Maha Esa, insya Allah puasa dan lebaran gak ada 2 hari yang berbeda. Dan tidak ada gontok-gontokan antara satu sama lainnya, menghina agama lainnya, menghina Tuhan lainnya, tidak ada. Karena manusia ini disebut manusia adalah makhluk sosial. Bagaimana menjadi makhluk sosial yang baik? Yaitu menghargai ibadah orang lain. Kalau kita mau bicara flashback ke belakang bagaimana sejarah ini dibangun, jadilah lisan bagaimana penyambung lidah rakyat sesuai dengan motonya Bung Karno, mulakafnya Bung Karno, penyambung lidah rakyat. Pancasila bukan pisang goreng, Pancasila bukan nasi megono, Pancasila bukan tauto, tapi Pancasila di situ diwajibkan orang mengenal Tuhan yang Maha Esa. Man arafan nafsahu faqad arafar rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya pasti mengenal Tuhannya. Siapa yang mengenal Tuhannya pasti akan mencintai anugerah yang dikasih oleh Tuhannya, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau orang tidak mengenal Pancasila, pasti ujung-ujungnya mereka akan mengganti ideologi yang sekarang pemuda-pemuda yang mengaku mengerti agama dan masuk dalam unsur-unsur mereka dengan sistem yang baru nantinya. Padahal pemerintah sudah melarangnya ini semua. Dan saya baru-baru ini juga saya sepakat Pak, bagaimana kita tokoh agama, tokoh masyarakat, saya sepakat dan saya setuju dan saya mendukung seluruhnya penceramah, pengkhotbah yang ada di tokoh agama, di pemuka agama, hendaknya disertifikasi. Saya sepakat. Kenapa? Kalau nggak begitu banyak penceramah khotbah liar. Kalau liar artinya kesian pihak TNI-nya, kesian pihak Polri-nya, kesian juga Habib Lutfi yang tiap hari orang nanya kemari, capek aja duduknya. Itu penting. Yang kedua, kita juga minta agar Menteri Agama pun, dan kita juga tokoh ulama dan masyarakat ini dari pendetanya dan juga seluruhnya, agar bisa memantau pendidikan agama kurikulumnya, agar jangan sampai masuk ajaran intoleransi. Itu pendidikan agama. Pendidikan umumnya juga kita minta juga kepada tokoh masyarakat dan agama TNI Polri bersatu, agar nanti kurikulum umum jangan sampai dihapuskan sejarah dalam mata pelajaran dari SD sampai universitas. Karena ini ada gembosan-gembosan orang-orang yang akan jadi pengkhianat NKRI. Jadi bukan pilihan agama Pak. Agama kalau nggak ada NKRI nggak akan diakui oleh negara. Contohnya negara kita bilang negara toghut, mereka katakan kita negara toghut. Tapi Indonesia memfasilitasi orang mau sholat duhur aja ada waktunya, mau pergi haji difasilitasi oleh negara, mau umroh difasilitasi oleh negara. Kok dibilang negara toghut? Kalau lo nggak suka sama NKRI,
Lu jangan tinggal di Indonesia, jangan pakai KTP Indonesia, jangan pakai KTP akta kelahiran dan lain sebagainya. Nyari duit di Indonesia, nyari makan di Indonesia, masih ingin merongrong merah putih. Inilah mereka, dajjal-dajjal akhir zaman. Mari, saya cuma menghimbau kepada FKUB dan tokoh-tokoh masyarakat agama, pemuka agama, yuk mari bersatu, tanamkan bagaimana cinta negara, tanamkan bagaimana Ibu Pertiwi. Jangan kita hanya asik-asik saja, dan juga kita minta kepada jamaat, baik di gereja maupun tempat lainnya, dan juga di masjid-masjidnya dan lain sebagainya, rumah ibadahnya, agar bisa menjadikan persatuan dan kesatuan untuk Indonesia, agar nantinya anak generasi cucu kita ke depannya kita lihat, oh alhamdulillah kerukunan di tanah air yang kita cintai ini masih bisa jadi panutan untuk generasi kedepannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.